Berarti Jepangnya dulu. Kita coba latih tanding lawan Jepang. Dan kebetulan pelatih timnas Jepang ini, Coach Kensuke, itu adalah pelatih timnas Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Benar. Ada Jadi interviewnya pakai bahasa Indonesia ya. ada interview bahasa Indonesia dan ada kedekatan emosional Betul. juga dan memang jadi komunikasinya enak. Ya. Futsal Indonesia sedang bergairah. Usai menjadi juara di AFF 2024, awal tahun ini futsal menggelar Four Nation World Series yang mendatangkan tim-tim dari negara hebat. Nah, seberapa besar sebenarnya peluang futsal Indonesia untuk menjadi nomor 1 di Asia? Nah, saat ini di hadapan saya sudah ada sosok yang bertanggung jawab penuh atas futsal Indonesia, yaitu Bang Michael Sianipar. Halo Bang Michael. Halo. Gimana kabarnya Bang? Baik-baik, sehat-sehat. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Apalagi habis ada event besar kemarin ya, jadi masih semangatnya. masih semangat. Dan hasilnya juga baik, jadi kita juga senang. Iya betul, masih full senyum ya, Masih full senyum. Nah ini kan tapi Bang Michael nih baru terpilih jadi ketua FFI di September kemarin ya. Nah itu kira-kira apa sih yang buat Bang Michael nih tertarik untuk menjadi ketua FFI? Ya, jadi ya saya orangnya apa adanya aja gitu. Bahwa memang sejujurnya saya bukan orang olahraga, bukan orang bola. Jadi kalau ngumpul sama teman-teman yang hobinya bola banget tuh suka lama nyambungnya gitu dulu. Tapi memang tahun lalu sekitar bulan April saya dikontak oleh Pak HT Haritanu Sudibyo yang waktu itu adalah ketua umum dari Federasi Futsal Indonesia. Jadi beliau sudah menjabat selama 10 tahun dan waktu itu beliau mungkin di tengah banyak kesibukan melihat bahwa organisasi Federasi Futsal Indonesia ini harus ditransformasi. Dan kebetulan saya juga orang yang ya dekat dengan beliau dan beliau percaya sama saya waktu itu. Jadi waktu itu Pak Hati minta saya untuk masuk ke FFI sebagai ketua harian awalnya di bulan April untuk mendorong transformasi dan regenerasi di FFI. Jadi saya ini sebenarnya bukan orang olahraga, tapi lebih ke orang organisasi. Berarti dan langsung dipercayakan langsung dari Pak HT-nya ya? Ya, waktu itu. Jadi Pak HT masukin saya sebagai ketua harian. Nggak lama kemudian saya juga diberikan kepercayaan naik lagi jadi sekjen. Dan di bulan Oktober 2024, akhirnya kita menyelenggarakan KLB karena di sana Pak HT mengumumkan mengundurkan diri dan mendorong supaya ada regenerasi. Ada kongres luar biasa jadi ketua umum berikutnya dan saya waktu itu juga sudah mempersiapkan diri dan dapat dukungan dari para pengurus-pengurus provinsi dan klub-klub. Akhirnya di forum itu di bulan Oktober tahun lalu terpilih menjadi ketua umum Federasi Futsal Indonesia. Dan setelah terpilih 2 bulan kemudian timnas futsal langsung nih juara AFF 2024. Nah itu juga sekaligus gelar pertama AFF setelah 10 tahun. Nah itu kira-kira kunci juara timnasnya apa sih, Bang? Ya, jadi terakhir kali kita pernah juara AFF itu 2010. Ya, 14 tahun bahkan. 14 tahun bahkan. Dan waktu itu tentu kita berbangga ya juara AFF sudah pernah sebelumnya di 2010 untuk futsal senior. Tapi waktu itu juga ya faktanya Thailand waktu itu gak ikut. Karena Thailand sibuk ikut kompetisi yang lain. Jadi yang juara kali ini ya kita berhasil juara AFF lagi setelah 14 tahun dan kita berhasil mengalahkan negara yang bisa dibilang selama ini menguasai atau jadi rajanya futsal di Asia Tenggara, yaitu Thailand. Nah, kenapa berhasil di tahun ini? Ya saya juga sampaikan juga apa adanya bahwa memang futsal Indonesia dari dulu bagus. Benar. Potensinya juga sangat besar. Besar banget sih. Dan kalau saya keliling, saya juga beberapa bulan terakhir ini, dari tahun lalu bisa dibilangnya, sudah banyak keliling-keliling, ketemu dengan banyak stakeholders. Memang kompetisi-kompetisi olahraga yang ada di akar rumput, apalagi di level pelajar itu, futsal bisa dibilang, mungkin saya berani bilang paling besar bahkan. Iya. Kompetisi pelajar paling besar olahraga. Ada banyaklah brand-brand besar, swasta-swasta yang masuk menyelenggarakan kompetisi futsal di level pelajar. Jadi fondasinya itu sudah ada, bibit-bibitnya sudah ada, dan Liga Futsal konsisten berjalan selama ini. Jadi sebenarnya timnas kita ini terus diasah dengan baik, peringkat kita selalu naik dari beberapa tahun terakhir, tapi memang belum pernah kesempatan juara lagi. Di AFF 2 kali yang sebelumnya itu kita masuk final, tapi kalah gitu. Tapi ya kali ini akhirnya berhasil menang. Kenapa berhasil menang? Karena memang ada potensi juara, dari pada dasarnya sudah ada potensi juara, tapi ya saya juga perlu sampaikan memang dari federasi mempersiapkan tahun ini lebih baik lagi. Kita punya pelatih baru, Hector Soto,
Dan Hector itu bergabung resminya Agustus. Agustus kita shake hand-nya dengan Coach Hector ini. Dan salah satu syarat beliau gabung itu, beliau minta supaya begitu dia gabung, September tanggal 1 langsung TC. Oke. Langsung mulai. Langsung mulai. Posisinya waktu itu Hector masih di Spanyol, kita buru-buru ngurus gimana tiketnya, visanya, dan lain-lain. Pokoknya serba cepat ya. Serba cepat. Demi bisa segera mulai TC-nya 1 September. Iya. Karena waktu itu yang menuju ke bulan November berarti kan hanya tinggal 2 bulan. Iya. Waktunya juga sudah agak mepet. Tapi ini persiapan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bahkan TC-nya mungkin cuma 2 minggu, 3 minggu. Oke, jadi ini lebih mapan, lebih panjang ya. Betul. Jadi lebih mapan, lebih panjang persiapannya. Dan kami juga monitor langsung. Saya juga secara pribadi datang ke tempat TC berkali-kali. Ada tim juga yang kita bentuk khusus juga untuk mendampingi timnasnya. Jadi menurut saya sih memang persiapannya juga lebih baik. Ya sekali lagi timnasnya memang pada dasarnya juga sudah sangat baik. Kemudian dapat dukungan lebih dari FFI, dari PSSI juga, dari Kemenpora juga, sehingga persiapannya jauh lebih matang masuk ke AFF di Thailand tahun lalu dan kita berhasil juara. Oke, nah tapi kan tadi abang bilang sebenarnya nggak terlalu into bola atau futsal ya. Nah itu tapi cara adaptasinya tuh gimana sih bang? Bahkan tadi kan pelatih minta langsung TC dan semuanya serba cepat. Nah itu adaptasinya gimana tuh bang? Ya jadi hal pertama yang saya lakukan waktu saya masuk di FFI adalah langsung kumpulin teman-teman yang memang paham futsal. Oke. Jadi saya juga nggak berusaha untuk so tahu. Dan saya juga paham pasti banyak fan futsal yang mempertanyakan karena kan muncul nih di IG-nya FFI ada ketua harian gitu kan, datang di acara liga. Waktu itu saya ke Muara Enim, ada liga perempuan di sana, datang ke Malang juga untuk menutup liga putra sekitar bulan Juni-Juli. Jadi saya juga mengantisipasi ya pasti banyak orang akan bertanya-tanya siapa nih orang gitu. Kok tiba-tiba ada di federasi muncul sebagai ketua harian, apalagi jabatannya nih gitu, siapa lagi orangnya. Jadi saya dari awal tidak pernah memposisikan diri sebagai orang yang paling paham soal futsal, paling paham soal olahraga, paling paham soal manajemen suatu federasi olahraga. Yang pertama saya lakukan itu langsung nyusun tim. Saya konsultasi dengan beberapa orang, beberapa senior di dunia futsal yang sebelumnya juga saya jujur aja nggak kenal secara pribadi. Saya ketemu Coach Justin misalkan, ada 2 kali saya makan malam dengan beliau, tanya-tanya karena kan beliau pernah pengalaman juga jadi pelatih timnas. Kemudian saya bikin FGD. Bikin FGD saya kumpulin mantan-mantan pelatih. Ada yang pernah jadi pelatih timnas sebelumnya, ada yang asisten-asisten pelatih, mantan atlet timnas dan juga atlet timnas yang tahun terakhir. Jadi saya bikin FGD. Jadi pendekatannya ya pendekatan organisasi gitu ya. Secara berdasarkan riset juga. Berdasarkan riset. Soal ada kendala-kendala apa aja sih selama ini timnas kok belum mencapai prestasi yang kita harapkan, kira-kira gitu. Menarik. Jadi open minded aja. Kemudian saya juga keliling ketemu sama owner-owner klub futsal. Saya ajak makan siang ngobrol 2 jam atau datang ke liga futsal kita, liga pro kita, kemudian di suatu tempat yang ada klub futsal jadi tuan rumah, ngobrol sama ownernya, ajak ngopi, habis itu ngobrol gitu. Jadi saya berusaha memahami konteksnya, kondisinya. Dan juga saya ngajak teman-teman yang kemudian ngajak teman-teman lagi yang memang antusias futsal. Kita bahkan sempat bikin namanya tim akselerasi prestasi. Itu sebelum kongres luar biasa kita punya tim akselerasi prestasi, kita bagi tugas, kemudian masuk ke kongres, terpilih, dan pada saat terpilih juga kita ajak lagi teman-teman yang lebih banyak. Saya juga sowan audiensi ke Mas Menpora, ketemu Pak Erick Thohir juga. Ya open minded aja. Saya ketemu Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi juga datang, dan memang waktu datang ke toko-toko ini saya sampaikan apa adanya. Mohon bimbingannya, kira-kira gitu. Tapi yang berhasil kita lakukan selain mendatangkan orang-orang yang lebih berpengalaman atau lebih paham adalah kita berhasil menjaga ketulusan dari niat ini, gitu. Jadi dari awal saya masuk, dari teman-teman yang berhasil tergabung dan termasuk pengurus-pengurus FFI yang akhirnya sekarang resmi jadi pengurus dan sudah berjalan, yang saya banggakan adalah ini orang-orang yang punya hati untuk memang kita sama-sama berpikir bagaimana mentransformasi futsal Indonesia pertama-tama dari federasinya dulu. Gitu. Jadi Bang Michael nih sambil nanya ke yang lebih dalam tanda kutip ahli dan ibarat belusukan ya Bang ya, belusukan ke tim-tim gitu ya. Nah itu setelah itu kemarin baru aja ada turnamen internasional, ini keren banget, Four Nation World Series, ada timnya Argentina, Jepang, Arab Saudi. Nah itu pertimbangannya apa Bang untuk
menggelar turnamen sebesar ini, dan mungkin tantangan ngundang-ngundang tim-tim ini tuh apa sih? Pertama, inspirasinya tuh dari apa yang dilakukan oleh PSSI. Oke. Dari Pak Erick Thohir. Kan waktu beliau pertama kali mulai kepengurusan PSSI yang baru, ngundang Argentina. Iya, betul. Jadi ada kemiripan sebenarnya kan. Iya, tapi ini bahkan masuk 3 negaranya nih. Iya. Waktu itu juga kan Indonesia di bola baru menang SEA Games ya. Iya. Baru menang medali emas SEA Games, kemudian undang Argentina, itu jadi momentum gitu kan. Jadi memang di FFI, di federasi kami, kita masuk, sudah ada AFF. Langsung kita bersiap-siap menuju AFF, dan beruntung tentu dengan kerja keras juga, dan salut kepada timnas dan pelatih, berhasil juara AFF. Setelah juara AFF, kita ngobrol di internal pengurus. Juara AFF ini kan suatu impian. Mengalahkan Thailand, apalagi ya di AFF di tuan rumahnya sendiri di Thailand, itu kan juga suatu impian. Mimpinya sudah terwujud. Kemudian dalam dunia olahraga ini kan kita hidup berdasarkan impian. Mimpi kita berikutnya apa? Gitu. Pertanyaannya kan itu. Apakah kita, target pengurus FFI sekarang mempersiapkan diri untuk AFF berikutnya 2025, 2026 bisa juara lagi. Oh, berarti mimpinya gitu-gitu aja. Dan bagi kami harus ada impian yang lebih lagi gitu. Semangatnya ini mau dibawa kemana? Dan itu kenapa kita menatapnya ke AFC, Asia. Asia. Kalau kita sudah berhasil juara Asia Tenggara dan mengalahkan Thailand kali ini gitu, dan jadi juara, kalahkan Vietnam juga. Impian berikutnya jangan hanya sekedar jadi juara di Asia Tenggara, juara di Asia. Next stepnya. Tapi mau jadi juara di Asia, nah saya suka dengan Coach Hector ini, kenapa? Salah satunya orangnya belak-belakan. Dari awal tuh nggak pernah bilang, kita lawan Thailand pasti menang, lawan Vietnam pasti menang, nggak pernah ngomong gitu. Gitu. Realistis ya. Realistis. Saya ingat sebelum lawan Thailand, kan saya juga nonton kan karena kan di semifinal ya. Coach Hector masuk, pemain-pemain kan baris masuk, pelatih masuk juga. Saya juga salam Coach Hector waktu itu sebelum mulai pertandingan. Dia ngomongnya gini, Mike, I don't promise to win, but I'll show you a good game. I'll show you the best, kira-kira gitu. Jadi mindset-nya adalah di pertandingan itu bukan masalah menang kalahnya. Tapi Coach Hector ini bilang, kita bersiap yang terbaik, kita tunjukkan yang terbaik. Semoga terbaiknya ini kita menang, kira-kira gitu. Bekerja keras di lapangan, ngasih 100% ya. Iya. Dan ini ngomongin Coach Hector juga nih, berarti udah deket dong ya, Bang? Sudah, Coach Hector tadi juga baru makan siang. Oh, baru makan siang bareng. Makan apa, Bang? Nggak usah. Tapi deket ya sama Coach Hector. Lumayan. Yang ngobrol sih kalau chat aja. Ngajak makan siang juga semalam saya chat. Coach, besok siang kosong nggak? Ya nggak ada, kerja biasa aja, yaudah makan siang. Ya kayak gitu aja, bisa makan siang. Nanti untuk chemistry kerjasama udah enak aja. Udah sih enak ya. Nah ini juga di Four Nation World Series ini kan Jakarta International Velodrome disulap nih jadi arena futsal. Pertimbangannya apa, Bang, waktu itu? Dan tantangannya apa? Nah, mungkin saya lanjut lagi yang tadi saya jelaskan kenapa kita bikin Four Nations ini. Karena kan kita mengejar impian yang lebih tinggi. Impian berikutnya adalah juara Asia. Betul. Kalau kita mau juara Asia, berarti timnas kita ini harus naik kelas. Kelas kita ini, ya mohon maaf, tapi kelas kita jangan sampai puas dengan ya udah kita lawan Vietnam, lawan Myanmar, lawan Timor Leste gitu. Kelas kita harus bisa naik gitu. Betul, setuju. Kalau kita mau juara Asia, kita ini harus ngelain Jepang sama Iran gitu. Langganan juara Asia itu Iran kalau di futsal ya. Hampir selalu Iran juara. Jepang pernah menang 4 kali kalau nggak salah. Tapi selain itu Iran terus gitu. Jadi Iran dan Jepang ini kayak Indonesia dan Thailand di ASEAN. Jadi kan kita baru selesai di level ASEAN, berhasil mengalahkan Thailand, dan Thailand tetap negara kuat, bukan berarti besok-besok kita lawan Thailand pasti menang, nggak juga gitu. Negara kuat, tapi kita benchmarknya harus naik. Berarti harus level Asia lawan Jepang sama Iran. Tapi kalau di Asia ini kan raja terakhirnya nih Iran. Berarti kan bukan Iran yang kita harus sasar langsung nih gitu kan. Berarti Jepangnya dulu, kita coba latih tanding lawan Jepang. Dan kebetulan pelatih timnas Jepang ini, Coach Kensuke, itu adalah pelatih timnas Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Benar. Ada interviewnya pakai bahasa Indonesia. Ada interview bahasa Indonesia dan ada kedekatan emosional juga, dan memang jadi komunikasinya enak. Makanya komunikasi bukan federasi ke federasi. Coach Hector dengan Coach Ken awalnya mulai mereka WhatsApp-an. Oh, dari situ. Dari situ coach ya, untuk Jepang datang.
Argentina mau datangnya itu memang dari tahun lalu, bahkan sebelum AFF itu mereka sempat komunikasi dengan kita. Oke. Sudah ada komunikasi waktu itu Argentina cari lawan tanding untuk persiapan menuju Piala Dunia futsal. Tapi waktu itu kita terlalu mepet, nggak bisa. Akhirnya, tapi kita jaga komunikasi. Apalagi setelah kita menang AFF, makin mau nih Argentina datang. Dan kita cari waktu yang cocok. Kenapa nggak sekalian undang Argentina, undang Jepang, sama satu lagi ya, kita coba cari negara yang futsalnya lagi berkembang pesat juga, Arab Saudi. Jadi pas dapat 4 negara ini kita undang. Tadinya kita pengen di Indonesia Arena, impiannya. Tapi ya setelah kita cek tanggalnya, informasinya sudah ada booking. Dan kami pikir-pikir, oh ya udahlah, mungkin memang takdirnya kita coba di Velodrome yang kapasitasnya belum sebesar Indonesia Arena. Supaya kita juga ya pemanasan juga nih. Kita perlu bangun portfolio jadi tuan rumah event internasional untuk futsal. Dan kita mulainya di Velodrome. Dan bisa dibilang sukses ya di Velodrome itu juga ya. Gak kalah keren lah sama Indonesia. Dari 3 hari, 2 hari terakhirnya sold out. Tiketnya mantap. Nah, tapi selain jadi tuan rumah nih, performanya secara tim juga dibilang sukses ya. Finish di peringkat kedua, cuman tertinggal 1 poin dari Argentina. Itu rahasianya apa tuh, Bang? Lawan Jepang yang pertama tentu juga setahu saya dari catatan yang saya punya itu nggak pernah menang lawan Jepang. Jadi sebenarnya ini sejarah kita berhasil menang lawan Jepang walaupun 1-0-nya tipis. Sejarah. Jadi sebenarnya acara ini juga berhasil mengukir sejarah. Sekali lagi waktu menuju lawan Jepang juga Coach Hector tidak pernah menjanjikan akan menang lawan Jepang, kira-kira gitu. Saya juga nontonnya deg-degan menang atau enggak nih gitu. Jangan sampai ntar lawan Jepang kalah, lawan Argentina kalah, lawan Arab Saudi amit-amit kalah, kita tuan rumah kalah 3 kali. Tapi pas lawan Jepang itu ya terlihat cukup imbang dan akhirnya kita berhasil memanfaatkan kesempatan gol. Kita menang. Menurut saya sih memang Jepang tetap kuat gitu. Kalau lawan lagi belum tentu menang lagi. Tapi kemarin tuh ya kita menang lah. Namanya olahraga ya pokoknya menang kira-kira gitu. Anything can happen. Faktanya kita menang di pertandingan kemarin. Jepang tetap lawan yang sangat kuat. Kemudian lawan Argentina, ya kita juga realistis gitu. Kita nggak pernah berasumsi lawan Argentina ini bakal menang dan seri apa targetnya menang berapa 0 segala macam atau berapa skornya. Kita juga mindsetnya adalah ya udah berikan yang terbaik. Karena kami pengen lihat dari saya pribadi, dari federasi, dari Coach Hector, kita perlu melihat timnas Indonesia yang level sekarang kalau diadu dengan Argentina itu seperti apa. Jadi kita tahu gapnya gitu. Dan ya saya harus akui, karena saya juga nonton langsung ya. Bahkan setelah pertandingan dengan Argentina, saya pulang, saya nonton lagi. Streamingnya saya ulang lagi, jadi saya nonton 2 kali tuh langsung. Dan saya harus akui, Argentina kelihatan ini tim yang udah kelasnya tuh final Piala Dunia. Udah langganan final Piala Dunia. Udah matang banget. Jadi banyak kesempatan itu mereka itu kalau nyerang, bener-bener wah kelihatan nyerang semua. Misalkan mereka bolanya berhasil kerebut. Gak hitungan detik, semua pemainnya udah di defense lagi. Jadi sempurna lah bisa dibilang gitu ya. Dan satu hal juga pengamatan saya menarik lawan Argentina itu, kan kita ada gol yang juga dikomentari netizen ya, ada blunder-blunder gitu yang memang saya lihat ya, memang ada blunder ya dari strategika atau dari kesalahan permainan. Tapi kalau blunder itu terjadi di Liga Pro Indonesia, yang saya lihat kan saya juga nontonin liga kita gitu, nggak masalah. Tapi blunder kecil lawan Argentina disikat habis. Iya betul. Itu kelas juara dunia ya kayak begitu. Blunder dikit aja udah disikat habis. Iya. Dan itu sebelum pertandingan Bang Michael sempat kayak ada motivasi nggak ke pemain-pemain, ke pelatih mungkin di ruang ganti? Ada nggak speech dari Bang Michael? Kalau saya sudah mempercayakan ke pelatih, jadi saya ya pelatih yang lebih memahami pemain-pemain. Berarti karena juga udah deket ya sama Coach Hector, jadi udah. Jadi ya saya yakin bahwa Coach Hector udah tahu cara yang terbaik untuk membangkitkan semangat teman-teman. Dan sekarang Indonesia ada di peringkat 26 dan kira-kira udah puas belum Bang dengan peringkat ini? Dan mungkin ada target nggak dari Abang sendiri maunya nih timnas di peringkat berapa sih? Ya, saya ketemu sama Pak Erick Thohir dari beberapa saat yang lalu bahas soal target. Dan kita juga bicara sebagai federasi nih kan futsal di bawah sepak bola. Pak itu udah pasang target peringkat 10 dunia gitu. Waktu saya diskusi dengan Pak HT juga sebelumnya targetnya 4 besar Asia. Jadi ada target-target angka-angka ini yang menurut saya
menjadi target untuk inspirasi kita. Tapi kalau saya pribadi tentu pengen peringkat naik dan lain-lain. Tapi kalau saya targetnya itu fundamentalnya. Karena peringkat ini ya jujur aja, peringkatnya ini kan naik turun nih. Kita 28 kemarin 28, setelah AFF sempat ke 24, kemudian sempat turun 26 karena negara lain ada yang ngejar. Benar. Dan yang saya lihat menarik dari futsal karena ini kan relatif baru. Bahkan ranking futsal itu juga keluarnya belum lama. Oke. Kalau bola kan udah lama. Udah dari lama banget. Ya, jadi ranking di futsal ini sangat dinamis. Dan sekarang negara-negara Eropa ini kan banyak yang rankingnya di bawah Indonesia. Belanda di bawah Indonesia rankingnya. Jerman jauh di bawah Indonesia. Tapi yang saya antisipasi negara-negara Eropa, negara Amerika Latin ini banyak yang futsalnya juga lagi berkembang pesat. Bahkan saya tahu beberapa negara di Eropa itu yang bahkan sudah mulai keluar kebijakan klub sepak bola harus punya klub futsal juga. Oke. Jadi futsal ini akhirnya ya kalau klub bolanya top, otomatis kan futsalnya jadi akan cepat berkembang. Berkesinambungan ya. Jadi kita prinsipnya apa? Jangan cepat puas. Vietnam juga futsalnya berkembang sangat pesat. Pelatih timnas Vietnam itu mantan pelatih timnas Argentina yang berhasil membawa Argentina juara Piala Dunia di 2016. Oke. Jadi kalau saya perhatikan Vietnam, mereka juga sangat serius. Saya perhatikan Australia juga perkembangannya ada perkembangan yang signifikan. Jadi yang menarik dari futsal ini dari kacamata federasi ya, bahwa yang berbenah bukan cuma Indonesia, semua negara banyak. Karena ini olahraga yang masih relatif baru, kompetisinya juga baru dibandingkan sama sepak bola misalkan. Jadi banyak negara ini melihat ruang buat mereka bisa meraih di level atas itu masih terbuka. Jadi kita jangan pernah lengah. Jadi bagi saya jangan menjadikan peringkat itu target. Karena peringkat ini masih sangat dinamis. Tapi target kita adalah kita punya fundamental yang baik dan kita punya rencana untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan atau paling minimal 4 tahun ke depan menuju Piala Dunia berikutnya di 2028. Supaya kita masuk Piala Dunia. Nah, pas banget kan juga bola nih dari timnasnya lagi ini banget nih push buat 2026 ya Piala Dunia. Berarti kalau dari futsal sendiri ini peluangnya gimana nih untuk 4 tahun ke depan ini kira-kira tembus nggak nih dari futsal? Ya, kalau di futsal itu kan jumlah tim yang di Piala Dunianya lebih sedikit. Jadi walaupun peringkat kita tinggi, tapi tidak menjamin untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan untuk nanti 2028 itu kualifikasinya adalah melalui Piala Asia AFC 2028, bukan yang 2026. Dan kalau tidak salah kita harus peringkat 4 besar, baru kita masuk ke Piala Dunia. Itu kenapa ya target yang pernah disampaikan ke saya itu tolong bawa futsal ke peringkat 4 Asia. Karena kalau peringkat 4 Asia artinya kan masuk Piala Dunia. Iya. Dan di Asia ini yang kuat Iran, Jepang, ada juga Thailand, Uzbekistan, Indonesia, Vietnam juga berkembang pesat. Arab Saudi kita lihat kemarin nggak main-main juga mereka. Sempat bikin Argentina kewalahan. Gitu. Jadi semua negara nih emang lagi berlomba-lomba untuk terus berkembang ya dari futsalnya. Ya. Jadi yang menuju Piala Dunia pun menurut saya tidak mudah. Tapi kalau saya lihat dengan semangat yang kita punya, dengan dukungan banyak pihak, dengan dukungan supporter di Indonesia, dengan semangat yang dimiliki oleh pemain-pemain kita, saya optimis kita 3 tahun ke depan akan cukup berbenah untuk tembus Piala Dunia. Karena kalau bola bisa tembus, futsal bisa tembus sih, kita ini banget sih, negara kita udah top banget nih di mata dunia. Dan juga Bang Michael ngomong di banyak media kalau timnas futsal nih belum butuh pemain keturunan atau diaspora, karena kebutuhan pemain sekarang nih masih cukup lah untuk yang ada di tim sekarang nih. Jadi seberapa besar sih sebenarnya potensi pemain yang ada di Indonesia ini? Ya, kenapa saya sebut itu? Kan mungkin orang-orang yang nanya mau membandingkan dengan sepak bola. Apakah futsal akan mengikuti langkah naturalisasi seperti sepak bola? Dan saya selalu jelaskan bahwa konteksnya beda. Kalau sepak bola Indonesia itu, karena sepak bola sekali lagi olahraga yang sudah lebih panjang, jadi kekuatan negara-negara itu sudah terbangunnya lama. Indonesia push rank-nya ini aja effortnya kan mati-matian nih. Walaupun dia berhasil ya, tembus ya, naik cukup signifikan 1 tahun terakhir di bawah Pak Erick Thohir juga naik signifikan. Tapi memang salah satu langkah terobosannya adalah dengan naturalisasi yang pemain-pemain yang tadinya mungkin lahir atau besar di Belanda kira-kira gitu. Dan Belanda rankingnya juga jauh di atas Indonesia di sepak bola. Tapi kalau di futsal kita mau naturalisasi, katakan kita mau naturalisasi. Pertama, mau naturalisasi dari mana? Kalau kita mau naturalisasi dari Belanda,
hari ini ranking futsal Indonesia di atas Belanda gitu. Jadi harusnya Belanda yang nyari ke Bisa kita. jadi, jangan-jangan. Oh, iya. Jadi menurut saya kita sudah di posisi yang sudah cukup kuat sekarang. Oke. Jadi belum memerlukan naturalisasi. Karena untuk naturalisasi kan juga harus cari yang ada darah keturunan Indonesianya. Betul. Kecuali kita mau kerja dengan Brazil, tapi kan ya nggak bisa gitu. Satu itu. Yang kedua ya kita cukup beruntung. Jangan-jangan, maksud sepertinya futsal sebagai olahraga itu memang cocok dengan Indonesia gitu. Iya. Karena kalau kita lihat ke daerah-daerah, ke sekolah banyak sekolah di Indonesia nggak punya lapangan bola. Punya lapangan futsal. Punya lapangan futsal yang di tengah-tengah, kira-kira gitu, yang bisa pakai main basket, main bola, main apa gitu, main kejar-kejaran gitu. Jadi secara permainan futsal ini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Iya. Dan emang ngomongin tadi kan sempat ngebahas juga grassroots di usia muda ya, Iya, futsal, dan iya. saya juga pas kecil juga pasti nyewanya lapangan futsal gitu. Iya. Jadi emang futsal ini udah melekat banget sih Betul, di iya. setiap anak, dan sewa lapangannya gampang. Jadi emang secara grassroots emang udah oke banget ya untuk pemain-pemain ini. Jadi secara grassroots sudah oke, kemudian pengembangannya juga lebih oke gitu. Yang saya lihat ya bibit pemainnya, talent punya tuh lebih mudah didapatkan untuk futsal. Jadi saya optimis dengan futsal. Oke. Dan kita ngomongin lagi nih Ya. tentang AFF kemarin habis juara, itu para pemain dapat apresiasi dengan makan dan kumpul bersama nih. Itu ada momen-momen menarik gak? Gimana sih kehangatannya di malam itu habis juara puasa gelar belasan tahun tuh? Ya. Momennya gimana tuh Bang? Yang di futsal aja tuh waktu kita ketemu sama timnas sepak bola. Karena ada juga tuh momennya. Oh iya, ada. Iya. Kalau yang waktu futsal kan masih di Thailand ya. Yang menang ya happy lah ya pemain-pemain dan semuanya, tapi besoknya juga kita udah langsung pulang, pulang. Tapi ya memang sambutannya waktu sampai di bandara kita disambut, bahkan ada ultras atau Lagarande, ada supporter Indonesia juga yang sambut di bandara. Dan dari bandara juga kita langsung ke Fairmont, Hotel Fairmont. Yeah. Di sana dari PSSI juga sudah menyiapkan kita makan malam sama-sama. Dengan ada coach Sinteyong juga di sana, dengan perangkat pelatih dan semua pemain timnas. Karena waktu itu juga kan timnas lagi bersiap mau lawan Jepang sama lawan Arab Saudi. Jadi di momen itu yang saya senang adalah tentu kan ini menunjukkan kebersamaan bahwa futsal dan sepak bola itu satu keluarga, saudara gitu kan, kakak adik itu bisa dibilang erat. Dan di federasi pun kita juga sekarang hubungan sangat baik, dan antar pemain juga ya bisa melihat satu sama lain gitu kan, sebagai kita bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Itu hal pertama yang membuat saya senang. Yang kedua, saya berharap, dan menurut saya kemarin terjadi pada saat kumpul itu, kita bawa pulang piala AFF itu juga menjadi penyemangat bagi sepak bola Indonesia. Itu harapan kita. Kita sadar sepak bola itu olahraga yang jauh lebih besar gitu. Orang gilanya sepak bola gitu. Jadi ya kita paham sepak bola sangat besar gitu. Dan futsal mungkin olahraga yang satu keluarga tapi memang agak beda gitu. Tapi harapan kami prestasi yang berhasil kita dorong di futsal ini juga bisa turut menginspirasi dan mendorong. Sama halnya misalkan ya di 2026 ini harapan kami kita ngalahin Jepang futsal, yang jujur aja sepanjang sejarahnya belum pernah ngalahin Jepang juga futsal gitu. Harapan kami ya sepak bola mungkin melihat, oh ini ada teman-teman yang main di futsal juga mencetak sejarah. Sepak bola Indonesia juga nanti lawan Australia, nanti lawan bisa memacu semangat dari timnas bolanya. Jadi harapan kami ya kita sebagai keluarga besar persepak bola Indonesia bisa saling menyemangati dengan prestasi. Betul. Dan sedikit ngomongin profil Bang Michael nih, kan usianya masih relatif muda dan telah malang melintang di dunia politik. Nah ini sekarang di olahraga. Kira-kira faktor apa aja sih Bang yang membuat Abang nih ada di titik ini? Faktornya apa ya? Ya saya orangnya suka kerja pastinya. Oh gitu, workaholic. Ya, mungkin ada itunya, itu ya positif negatif juga ya. Tapi saya suka kerja dan saya juga suka organisasi. Jadi saya melihat mau itu di urusan organisasi yang lain, dalam hal ini politik gitu ya. Saya dulu pernah kerja di pemerintah juga, Pemprov DKI Jakarta, 5 tahun saya kerja di sana. Saya pernah 1 tahun kerja di Pemprov NTB, jadi staf khusus gubernur NTB pernah juga. Di partai politik pernah, di organisasi pemuda Indonesia Youth Diplomacy, itu juga organisasi pemuda yang cukup besar, juga pernah jadi ketua di sana. Sekarang di organisasi olahraga.
tentu bidangnya beda-beda. Ada yang bidangnya politik, bidangnya HI, bidangnya pemerintahan, sekarang ini bidang olahraga. Tapi yang saya lihat kesamaan adalah mindset membangun organisasi. Gitu. Itu yang saya rasa berhasil saya bawa dimanapun saya ditempatkan, dimanapun saya diberikan kepercayaan gitu. Jadi saya rasa di setiap kesempatan itu kita kerja dengan baik, kerja dengan tulus, menghayati. Jadi saya masuk ke futsal juga saya paham banyak hal yang harus segera saya pelajari dan harus bisa menghayati. Menghayati apa sih esensi federasi? Contoh, saya ketemu sama Mas Azrul, ownernya Persebaya. Memang bukan futsal nih, tapi waktu saya mampir Surabaya, karena kebetulan pernah kenal dengan beliau, saya ajak ngobrol, saya pengen tanya pendapatnya Mas Azrul gitu. Mas saya ini lagi ngurus futsal nih, dan lagi mau kongres, mau jadi ketua umum Federasi Futsal. Pengen dapat perspektif. Walaupun beliau bukan di futsal, tapi kan beliau di bola sama di basket gitu kan. DBL, Persebaya gitu. Salah satu masukan beliau yang menarik adalah bagi kami di klub gitu, kata beliau nih. Seringkali kita melihat federasi itu bukan sumber solusi, tapi sumber masalah. Gitu. Dan saya ketemu sama owner-owner klub futsal, itu juga yang saya coba baca. Bahwa kita di federasi ini dilihat sama orang, itu apa sih? Mungkin banyak orang melihat namanya Federasi Olahraga, Federasi Futsal Indonesia. Mungkin, ini kebijakannya gimana sih? Jadwal liganya gimana sih? Jadi saya juga berusaha menghayati kalau saya ingin futsal maju, stakeholdersnya banyak. Saya harus dengar banyak perspektif. Tapi mindset yang saya bawa ke dalam organisasi ini adalah bagaimana kita jadi bagian dari solusi. Jangan sampai namanya Federasi Olahraga itu jadi bagian dari masalah yang membuat olahraganya susah maju. Karena kalau saya dengar, ya saya nggak ingin bilangin, tapi kalau saya suka dengar gitu dari orang-orang, cabur ini, cabur itu, kok rasanya banyak orang tuh suka nyalainnya federasinya, kira-kira gitu. Cabornya nggak maju gara-gara federasinya nih, isinya orang tua, isinya ini, isinya itu, gitu kan. Banyak politiknya, banyak pentingannya, gitu. Jadi saya juga ya berusaha mawas diri pada saat kita urus futsal sebagai federasi. Federasi seperti apa yang kita harus bangun? Itu harus jelas. Dan saya punya analogi yang saya sudah sampaikan ke teman-teman, termasuk ke owner klub, termasuk ke semua pihak gitu. Bahwa FFI, Federasi Futsal Indonesia itu seperti pengelola mall. Kita pengelola mall. Klub-klub itu ibaratnya kayak restoran, toko di dalam mallnya. Penyelenggara kompetisi pelajar itu juga seperti restoran atau toko-toko gitu. Mungkin restoran Jepang sama restoran Korea bersaing di dalam mall itu, rebutan pelanggan. Toko sepatu A sama toko sepatu B sebelahan bersaing gitu. Dan bagus, itu kompetisi. Tapi kita sebagai pengelola mall, kita nggak boleh berpihak. Oh ya udah saya pengen yang juara liga, udah saya deketnya sama owner klub ini aja deh. Karena dia di papan atas, owner klub di bawah saya nggak peduliin. Tapi kalau satu restoran sepi, restoran sebelahnya sepi, lama-lama mallnya jadi sepi. Kira-kira gitu. Jadi tugas pengelola mall yang baik adalah kita memastikan mall ini tuh sehat. Listriknya jalan, airnya jalan, toiletnya bersih, ada satpam jadi nggak ada yang kemalingan. Lapangan parkirnya cukup luas, jadi pengunjung bisa nyaman datang. Tapi untuk mall ini bisa hidup, biarlah toko-toko ini berkembang. Mereka pasti akan berkompetisi dan nggak apa-apa. Berarti emang Bang Michael nih perannya menjadi solusi di federasi dan akan mendengar aspirasi dari toko-toko di mall ini ya Bang ya. Yang penting pada laku, maunya rame, nanti siapa yang lebih laku yaitu urusan pasar gitu. Berarti yang penting kita siapin ekosistemnya. Betul banget. Itu dia ya futsal Indonesia. Pokoknya terima kasih Bang Michael dan sukses terus untuk futsal Indonesia, untuk para pemain, untuk timnasnya dan liganya. Semoga tadi udah bisa ke next step ke AFC, bahkan nanti semoga bisa tembus Piala Dunia juga. Amin. Guys, itu dia. Jangan lupa dukung terus futsal Indonesia. See you in the next episode.